Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film klasik yang berjudul Of Mice and Men, yang menceritakan dua orang buruh yang berkelana untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena salah satu dari mereka memiliki keterbatasan berpikir, mereka berdua selalu mendapatkan masalah. Karena rasa kekeluargaan mereka selalu bersama dan saling melindungi. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita berbaju merah berlari ketakutan. Dan di belakangnya ada Josh dan Lenny yang juga bersembunyi. Mereka berdua adalah teman yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Josh adalah pria yang cerdas, sedangkan Lenny adalah pria dengan gangguan kejiwaan yang pikirannya sama seperti anak-anak. Ternyata mereka mendapatkan masalah. Wanita berbaju merah tadi baru saja didekap dan hampir terbunuh oleh Lenny, sehingga wanita tadi melaporkannya kepada para pekerja kebun. Mereka mengejar Josh dan Lenny hingga Josh dan Lenny bersembunyi di sungai. Para pekerja itu tidak dapat menemukannya. Kemudian mereka menyusuri sungai itu, dan saat malam harinya mereka berdua menyelinap di kereta dan bisa meninggalkan daerah ini. Dari sini Lenny mulai menunjukkan sifat kekanak-kanakannya, dari bajunya basah yang harus dilepaskan dan selalu ngelantur saat berbicara. Just lay down and get some rest. Good. Go to sleep, Lenny. Hingga suatu pagi mereka sampai di kota dan mereka mendapatkan informasi ada sebuah peternakan yang membutuhkan pekerja. Josh dan Lenny menaiki bus untuk ke sana. Hingga saat bus itu berhenti sebelum sampai di tempat tujuan, sopir bus ini bilang mereka harus jalan kaki jika ingin sampai di peternakan itu. Dan mau tidak mau, Josh dan Lenny turun dari bus dan jalan kaki. Lenny selalu mengatakan kalimat yang sama berulang-ulang. I remember about the rabbit. Yeah, Buster. I remember that. Dan orang yang dipercayai Lenny di dunia ini hanyalah Josh. Saat ini Lenny membawa tikus yang sudah mati. Dia hanya ingin mengelusnya dengan jarinya saat di perjalanan ini. Tetapi Josh memberitahunya bahwa tikus itu nantinya akan membusuk. Lenny tidak boleh membawa tikus mati selama berjalan dengan Josh. Kemudian Josh merebut tikus itu dan membuangnya. Alhasil Lenny menangis layaknya seorang bayi. Where there is no other bound. Josh mencoba menenangkannya dan menjelaskan kalau Lenny selalu membunuh tikus yang dia pelihara karena terlalu kuat ketika memegangnya. Dan tiba-tiba bus tadi berjalan melewati mereka. Mereka berdua telah dibodohi supir bus itu. Alhasil mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Dan ketika mereka sampai di sebuah sungai, Lenny dan Josh minum air di sana. Lenny merasakan kesegaran air itu. Josh memutuskan akan bermalam di sini dan melanjutkan perjalanan besok. Si Lenny menanyakan, "Kita malam ini makan apa?" Josh bilang dia memiliki 2 kaleng buncis yang cukup untuk mereka. Tetapi Lenny dengan sifat kekanak-kanakannya mengatakan dia ingin makan buncis dengan saus tomat. Tetapi Josh tidak memiliki saus tomat saat ini, dan Lenny terus merengek minta saus tomat. Alhasil Josh sangat kesal. Lenny yang melihatnya jadi sedikit takut dan mulai memahami Josh. Josh sebenarnya sudah sangat kesal dengan Lenny karena kekacauan yang Lenny lakukan selalu berimbas kepada dirinya. Tetapi karena suatu alasan, Josh selalu mempertahankan Lenny. Dan saat malam hari mereka menyalakan api. Lenny selalu meminta Josh untuk menceritakan seekor kelinci. Padahal Josh sudah sangat sering mendengar cerita itu. Dan dia selalu ingin cerita tersebut diulangi berkali-kali. Kemudian Josh memperingati Lenny kalau Lenny bikin masalah lagi, Lenny tidak boleh memelihara kelinci. Dan saat pagi hari mereka berdua sampai di peternakan yang dituju. Mereka disambut gonggongan anjing yang sedang berjaga. Lalu datanglah kakek tua yang juga bekerja di sini. Dia bernama Candy. Candy lalu mengantarkan mereka ke pemilik peternakan ini. Bosnya bernama Carson. Dia sangat kesal karena menunggu 2 pekerja baru yang harusnya datang tadi malam dan bisa kerja pagi ini. Carson tidak peduli alasan Josh yang dibohongi oleh supir bus. Dan saat Carson menanyai mereka, Carson curiga dengan tingkah Lenny yang tidak banyak bicara dan hanya bisa tersenyum saja. Tetapi Josh selalu membelanya. Alhasil mereka diterima kerja di peternakan ini.
Lalu Candy mengantar mereka ke kamar para buruh. Ada beberapa karyawan yang tidur di rumah ini. Candy memelihara anjing yang sangat tua. Anjing ini telah ia rawat dari kecil. Tak berselang lama muncullah Carly. Dia adalah anaknya Carson. Saat ini dia mencari istrinya yang tidak ada di rumah. Dan saat dia melihat Lenny, dia seperti tidak menyukai pria yang tubuhnya berukuran lebih besar darinya. Dan ditambah lagi, Lenny hanya bisa bengong ketika diajak bicara. Setelah semuanya pergi, baru muncullah istrinya Carly yang bernama Sherin. Sherin adalah wanita yang tidak memiliki teman sama sekali. Ya memang benar, hanya dia wanita satu-satunya yang tinggal di sini. Dan tatapan matanya Lenny tertuju pada Sherin tanpa berkedip sama sekali. Dan setelah Sherin pergi, Josh memperingatkan Lenny untuk menjauhi Sherin dan suaminya agar tidak mendapatkan masalah. Dan saat pagi hari, Josh dan Lenny ikut sarapan dengan semua para pekerja. Mereka berdua mendapatkan tugas untuk memanen padi yang terdiri beberapa orang. Ada Slim sebagai ketua kelompok mereka. Dan saat Slim bicara tentang anjingnya yang baru melahirkan, Lenny sangat tertarik. Bahkan Lenny meminta Josh untuk menanyakan anak anjingnya tadi agar dia bisa pelihara. Lalu dengan naik gerobak kuda, mereka menuju lokasi. Josh bekerja cukup baik, sedangkan Lenny bekerja dengan sangat luar biasa. Tubuhnya yang besar sangat kuat ketika mengangkat barang. Hal itu membuat Slim dan Josh sangat senang. Setelah pekerjaan hari ini selesai, semua pekerja membersihkan diri. Dan saat ini, Lenny meminta Josh untuk menanyakan kepada Slim anak anjing yang ingin Lenny pelihara. Dan betapa senangnya Lenny ketika dia diizinkan untuk memelihara satu anak anjing ini. Josh memperingatkan kalau anak anjing ini belum boleh diajak keluar. Lalu hari berikutnya, Carly menanyai Slim apakah pekerja dua orang yang baru saja datang bisa diandalkan. Slim menjawab mereka berdua sangat bagus ketika bekerja. Dan saat mulai memanen padi, Slim meminta tolong pada Josh untuk membawa kuda ini ke kandang untuk ditukarkan karena kaki kudanya terkilir. Josh lalu segera membawanya ke kandang. Dan saat sampai di kandang tidak ada siapapun di sana, malah ada Sherin di sana. Sherin sebenarnya hanya ingin memiliki teman berbicara, tetapi karena Josh tahu akan mendapatkan masalah jika mengobrol dengan Sherin, maka Josh selalu menghindarinya. Dan tiba-tiba Carly datang mencari Lenny. Dan betapa marahnya Carly melihat Josh yang bersama dengan Lenny saat ini. Carly memperingatkan Josh untuk jangan macam-macam. Carly juga memerintahkan Lenny untuk kembali ke rumah. Dan saat malam hari, Lenny pulang dari kandang dan membawa anak anjing di sakunya. Sedangkan saat ini, Josh dan Slim sedang duduk di depan rumah. Josh selalu menyuruh Lenny untuk mengembalikan anak anjing ini. Tapi entah apa yang ada di pikiran Lenny, dia hanya menurut apa yang Josh katakan sejak dahulu. Kemudian ketika semua pekerja akan tidur, Candy datang membawa anjing tua peliharaannya. Tom di sana kasihan dengan anjing setua itu masih harus tetap hidup. Tom menyuruh Candy untuk menembaknya tepat di belakang kepalanya. Tetapi Candy tidak mungkin melakukan itu karena semua kenangannya bersama anjing ini sangatlah berarti. Tetapi Tom mengambil pistol dan akan membunuh anjingnya. Dengan berat hati, akhirnya Candy merelakan anjing yang telah menemaninya selama ini. Semua orang di sana tersenyum melihat Candy melepaskan anjing kesayangannya. Candy lalu berbaring di atas kasur dan mendengar suara tembakan itu. Dan saat pagi harinya, semua pekerja kasihan melihat Candy yang melamun karena aktivitas Candy saat ini biasa memberikan makan untuk anjingnya. Dan kini anjingnya telah tiada. Lalu saat semua bekerja dengan cepat, ternyata Lenny jauh lebih cepat. Bahkan pekerja lain yang bersamanya sangat kewalahan. Slim sangat menyukai kinerja Lenny. Dan saat ini Josh bercerita banyak soal dirinya dengan Lenny. Awalnya Josh hanya mengerjai Lenny yang bodoh, tapi entah kenapa hanya ucapan Josh yang Lenny dengar dan percayai. Tetapi karena Lenny terlalu bodoh, dia selalu akan mendapatkan masalah. Bahkan di peternakan sebelumnya, Lenny melihat wanita berbaju merah. Lenny menyentuh bajunya dengan alasan dia belum pernah melihat warna merah. Lenny mendekap wanita itu dan hampir membunuhnya. Setelah wanita itu bisa kabur, dia langsung melaporkan kepada suaminya dan mengakibatkan Lenny dan Josh harus menyelamatkan diri. Dan saat malam hari, Josh bermain kartu dengan teman sekamarnya. Datanglah Lenny yang berpura-pura membawa anak anjing. Lalu Carly datang ke sana dan mencari istrinya. Mereka sudah terbiasa melihat Carly bikin masalah. Lalu Lenny dan Josh membicarakan sebidang tanah yang ingin mereka miliki. Lenny meminta Josh menceritakan kembali detail tempat itu. Dan yang paling jelas harus ada cerita tentang kelinci. Lenny begitu bahagia mendengarkan Josh bercerita. Ternyata ada Candy yang mendengarkan mereka dari belakang. Candy tertarik sebidang tanah yang Josh ceritakan.
Candy ingin bergabung dengan mereka dan ingin membeli tanah itu yang dihargai $600. Karena memang Candy tidak memiliki keluarga ataupun siapapun di hidupnya, dia ingin bergabung dengan mereka dan ingin hidup dengan damai. Ditambah lagi, Candy memiliki uang $400. Josh berpikir pasti bisa membeli tanah itu. Dia akan menyisihkan uangnya di bulan ini dan setelah itu uang mereka bisa tercukupi. Lalu datanglah Carly dan 3 orang pekerja. Carly sangat marah karena kebingungan mencari istrinya. Awalnya hanya Slim yang jadi amukannya, tetapi karena Lenny saat itu tertawa, Carly jadi tersinggung dan mencari masalah dengannya. Lenny yang gak terlalu bisa bicara tiba-tiba dipukul oleh Carly. Carly memukulinya berkali-kali, sedangkan Lenny tidak membalasnya. Tetapi ketika Josh menyuruh Lenny membalasnya, dengan tubuh besarnya, Lenny menangkap tangannya dan membuat Carly terluka parah. Cengkraman tangan Lenny sangat kuat. Lalu Slim memperingatkan Carly jangan ceritakan kejadian ini pada ayahnya. Carly harus cerita luka yang dialami adalah akibat dari kecelakaan mesin, sehingga Lenny tidak akan mendapatkan masalah. Kemudian Carly dibawa ke rumah sakit dan saat ini Josh membersihkan luka yang ada di wajahnya Lenny. Esok hari ketika Josh dan Lenny bekerja, istrinya Carly menghampiri mereka. Dia mencoba mencari teman bicara, tetapi karena Josh berpikir akan mendapatkan masalah jika dekat dengannya, Josh tidak menanggapinya. Dan di setiap malam, Lenny selalu di gudang bersama anak anjing yang ingin dia pelihara. Saat ini, Josh akan ke kota dan menyuruh Lenny untuk tetap di sini apapun yang terjadi. Tetapi Lenny tidak mendengarkannya dan pergi keluar. Dia memasuki rumah yang ditempati Crocs. Crocs saat ini seperti dikucilkan dari para pekerja karena warna kulitnya yang hitam. Dia tidak memiliki teman sama sekali. Lenny yang bodoh ke sana dan memperhatikan lampu yang menyala. Crocs tidak memperdulikan apa yang Lenny bicarakan. Tak berselang lama, datanglah Josh dan menyuruh Lenny kembali ke tempatnya. Dan pagi hari semua pekerja libur. Mereka bermain melempar tapak kuda. Sedangkan Lenny yang ada di gudang sangat bersedih karena anjing kecilnya telah tewas. Yang saya kira anjing itu tewas karena dipegang terlalu kuat. Lalu datanglah istrinya Carly ke gudang dan melihat Lenny di sana. Lenny berusaha menghindarinya, tetapi karena istrinya Carly terus mengajaknya berbicara, Lenny mau mengobrol dengannya. Istrinya Carly melihat anak anjing yang tewas dan menanyakan sebabnya. Dan Lenny menjawab, tadi hanya mengajaknya bermain-main saja. Lalu istrinya Carly bercerita tentang dirinya. Lenny di sana hanya dia mendengarkannya. Dan yang ada di otak Lenny hanyalah kelinci kecil yang ingin dia pelihara. Lenny suka membelai sesuatu yang lembut dengan jarinya. Dan Sherin bilang dia juga suka membelai rambutnya yang halus dengan jarinya. Dan ternyata Lenny juga ikut membelai rambutnya Sherin saat ini. Awalnya hanya belayan lembut, tetapi entah kenapa Lenny jadi sangat kuat membelainya. Dan secara langsung istrinya Carly mulai risih, tapi Lenny tidak bisa dihentikan. Dia berontak tetapi dipegang sangat kuat, dan tanpa disadari Lenny mencekinya hingga dia meninggal. Lenny bengong dan mulai menyadari kesalahan yang baru saja dia perbuat. Dia lalu keluar dan pergi entah kemana, sedangkan Josh masih disibukkan dengan asik bermain. Dan saat Candy ke gudang, dia melihat istrinya Carly sudah tewas. Candy lalu mencari Josh dan mengajaknya ke gudang. Josh menyadari ini adalah ulahnya Lenny. Josh sangat bersedih, ditambah lagi pasti Carly akan membunuh Lenny. Lalu Josh meminta tolong kepada Candy untuk berpura-pura agar Josh tidak jadi sasaran Carly. Josh kembali ke rumah buruh, lalu Candy masuk ke gudang dan memberitahu semua orang. Dan dia menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu datanglah Josh dari belakang, dan bodohnya Carly menemukan topinya Lenny. Carly bertekad akan membunuh Lenny, dan semua pekerja akan membantunya. Dengan bantuan anjing, Slim dan semuanya mulai bergerak. Sedangkan Josh juga segera mencari Lenny. Josh menuju ke arah sungai, ternyata Lenny ada di sana. Lenny begitu gelisah, tetapi dengan sabarnya Josh menenangkannya. Di situasi yang sangat darurat, Lenny kembali dengan pemikiran anak-anaknya dan terus membicarakan soal kelinci. Josh menceritakan lagi cerita yang sudah sering Josh katakan. Josh mulai bercerita dan menyuruh Lenny untuk melihat ke arah depan. Ternyata di tengah cerita, Josh sudah membawa pistol dan langsung menembak kepala Lenny dari belakang. Josh merenungi apa yang telah dia lakukan dan film berakhir. Aku gak tahu pesan apa yang bisa aku sampaikan ke kalian. Lenny adalah orang yang berarti bagi orang yang mencintainya. Tetapi orang lain yang tidak tahu kekurangan itu pasti akan sangat terganggu. Jika kalian berada pada posisi Josh dan memiliki teman atau saudara yang memiliki ciri-ciri seperti Lenny, apa yang akan kalian lakukan?